Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih teman-teman. Shalom. Selamat malam. Ini PIH ya, Persekutuan Iman Hatiku yang pertama di tahun 2026. Saya bersyukur kita bisa melewati tahun 2025. Dan saya juga berharap kita bisa melewati tahun 2026 dengan kemenangan. Amin. 2024 pertengahan lah ya, lewat pertengahan kita memulai Persekutuan Iman Hatiku. Dan saya bersyukur sekali bagaimana Tuhan tuh menambah-nambahkan pengertian kepada kita semua. Dan pengertian itu hanya bisa kita dapatkan di saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa banyak anak Tuhan yang akhirnya stagnasi dia di dalam pengenalan dia akan Tuhan? Saya yakin sekali bukan karena Tuhan pelit untuk tidak menyampaikan sesuatu kepada dia, tapi ada sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam kehidupan orang itu. Ada suatu sikap yang salah, ada suatu sikap yang benar-benar membuat kita tuh ada penghalang-penghalang yang akhirnya kita tidak pernah menjadi anak Tuhan yang dewasa. Kita selama ini jadi anak Tuhan yang anak kecil terus. Dan tentu Tuhan tidak mau seperti itu. Karena saya mau katakan kalau di saat kita sudah harusnya dari segi ukuran waktu kita sudah menjadi dewasa, tetapi kita tetap menjadi anak kecil, sudah jelas kita tidak akan selamat. Jadi makanya saya bilang Tuhan tidak ingin kita terus menjadi anak kecil. Tuhan tidak ingin kita itu terus hanya memandang Dia, memandang janji-janjinya, firman-Nya itu dengan cara pandang yang salah, karena kita tidak akan selamat. Sudah pasti. Keselamatan hanya bagi orang yang dewasa. Karena dikatakan dia adalah mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanita. Contoh yang tidak selamat itu adalah 5 gadis yang bodoh. Contoh yang selamat adalah 5 gadis yang bijaksana. 10 orang gadis itu adalah anak Tuhan yang benar-benar ingin diselamatkan oleh Tuhan. 10-10-nya memiliki janji, 10-10-nya memiliki pengertian. Thank you. 10-10-nya memiliki pengertian, tetapi ada perbedaan di dalam respon dari 10 orang itu. Dan akhirnya kita katakan kalau yang 5 masuk dalam perjamuan kawin dengan mempelai pria, kalau yang wanitanya yang tidak, yang mempelai yang para wanita ya, 5 gadis yang bijaksana bersama dengan mempelai pria, 5 gadis yang bodoh tidak bisa. Jadi standar kedewasaan itu harus tidak bisa tidak. Standar kedewasaan diukur bukan dalam pengertian akan firman yang kita perkatakan, tapi tidak ada praktek dalam setiap kehidupan. Kedewasaan itu hanya bisa tercermin di dalam sikap kita sehari-hari, bukan hanya dalam sikap ibadah seperti ini. Jadi mulailah berpikir sekarang bahwa kesungguhanmu itu benar-benar mengenal firman Tuhan dengan benar, itu bukan hanya sekedar untuk membuat kamu jadi pintar, bijaksana, berhikmat, paham atau apapun, tapi untuk selamat. Untuk selamat. Ya. Itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana, bahwa sering sekali kita lupa bahwa sebenarnya tujuan Yesus datang ke dunia itu adalah untuk menyelamatkan, untuk memberkati. Tujuan utamanya. Yesus datang bukan untuk memberkati, atau untuk menyembuhkan, atau untuk memulihkan, atau untuk menjadi kita mendapatkan jawaban-jawaban dalam setiap pergumulan kita.
Sering sekali manusia mengukur kehadiran Tuhan di dunia itu seperti itu. Itu penting tapi bukan yang terpenting. Yesus datang ke dunia hanyalah untuk menyelamatkan. Hanya untuk menyelamatkan. Jadi jangan bermain-main dengan keselamatan. Kita sekarang lagi berlomba-lomba, oke? Makanya salah satu buktinya adalah hari ini kita mau sungguh-sungguh gak kita mau belajar tentang firman Tuhan. Mau sungguh-sungguh gak kita ingin Tuhan, aku ingin tahu, ingin kenal, aku ingin paham cara berpikirmu, dan saat aku paham, aku ingin praktekkan. Di dalam keseharian, bukan hanya di dalam pelayanan saja. Ya. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam studi, sekolah, kuliah, baik di dalam pelayanan sekalipun, dalam keluarga, di dalam pergaulan, di dalam komunitas, di dalam apapun, kita selalu bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau kita baca di Amsal pasal 15 ayat 33. Tolong ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa yang tahu bahwa sebenarnya kerendahan hati itu absolut, mutlak dalam setiap kehidupan anak Tuhan? Ada yang tahu nggak sih? Kerendahan hati itu adalah mutlak. Mutlak itu tidak bisa ditolak ya, harus. Kalau Saudara pakai kata harus, berarti tidak bisa tidak. Di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya hari ini mengangkat tema itu adalah kerendahan hati. Saya menjadikan tema itu adalah kerendahan hati itu dasar daripada takut akan Tuhan. Kenapa saya juga bilang takut akan Tuhan lebih dahulu sebagai dasar? Karena sering sekali saya melihat ada orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa dia itu adalah takut akan Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupannya dia tidak rendah hati. Ya. Jadi bias di situ. Bahkan terkadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Yang penting dia di dalam Tuhan, yang penting dia melayani, yang penting dia tidak neko-neko, yang penting dia tidak melakukan kejahatan, yang penting dia tidak memakai narkoba, dia tidak melakukan percabulan, dia tidak melakukan kriminal atau apapun. Ya, yang penting dia tidak melakukan itu. Karena dia takut akan Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupannya dia adalah menjadi pribadi yang sombong. Dan orang-orang itu bisa memakluminya. Saya pernah berbicara kemarin di satu keluarga, saya bilang ada orang lebih gini, ada satu keluarga punya anak yang mungkin mabuk, ya, berzina, terus kecanduannya banyak deh pokoknya. Orang tuh pasti akan khawatir dengan kalau kita punya anak seperti itu. Pasti hancur hati orang tuanya. Pasti orang tua itu bergumul. Pasti orang tua itu benar-benar berusaha meminta pertolongan ke siapapun gitu. Karena dia ngeliat anaknya itu rusak banget gitu. Tapi ada satu keluarga lagi, anaknya itu tidak melakukan itu semua. Bahkan di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, tapi sombong sekali. Tapi sombong sekali. Memandang orang itu dengan rendah gitu. Kalau ke atas dia mungkin menjilat, kalau ke bawah dia mungkin menyombongkan diri. Saya yakin banget untuk orang tua yang kedua ini dia tidak akan terlalu khawatir. Dia nggak akan berusaha mencari pertolongan, tolonglah, Payung jadi pendeta nih ceritanya. Saya sombong sekali, jarang ada terlalu itu. Bahkan tempat dia berada akan memaklumi. Tapi kalau dia punya uang kan, tapi kalau dia punya posisi, dia punya kedudukan gitu, wajarlah. Saya pernah katakan seperti itu di dalam suatu doa di salah satu keluarga. Saya bilang, tapi sadar nggak sih di mata Tuhan dua-duanya ini juga jahat. Kalau yang satu jelas ya,
Ini satu udah jelas. Segala rupa-rupa kejahatan dia lakukan. Pesta pora, mabuk, kecanduan sana sini. Otomatis dia nggak berdoa, otomatis dia nggak menyembah Tuhan, otomatis dia nggak ke gereja. Udah jelas lah. Tapi ada satu poin di sini, dia melakukan itu semua, dia jauh dari Tuhan karena memang dia tidak ada koneksi dengan Tuhan. Dia memang terputus hubungan itu dan dia memang tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu siapa Tuhan itu. Sehingga dia benar-benar antara dia dengan Tuhan itu ada jarak gitu. Dan jelas Tuhan gak suka. Tapi gak sukanya Tuhan tentu dia berharap, Tuhan berharap orang itu akan berubah. Ini kita kan contoh-contoh nih anak narkoba. Berapa banyak di antara kita dulu yang tahu Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang masih habis dugem membaca Alkitab untuk pulang ke rumah gitu? Ada gitu? Hebat kalau ada. Ya. Udah nanti lagi dugem nih, udah nih gua pulang nih jam 2 pagi hari Sabtu udah minggu ini hari. Besok soalnya nanti gua jam 6 mau gereja, mana ada. Ya kan? Makanya bersyukur loh kalau kita masih bisa mengenal Tuhan sekarang. Bersyukurlah gitu. Karena banyak teman-teman kita tuh yang overdosis kan, yang mati kan, yang lainnya segala macam. Nah, tapi yang kedua tadi, di mata Tuhan ya, di mata Tuhan. Apa gunanya ketaatanmu? Apa gunanya kerajinanmu? Apa gunanya ibadahmu? Apa gunanya penyembahanmu? Apa gunanya pelayananmu? Apa gunanya berkat-berkat yang kau klaim itu gara-gara Tuhan, tetapi sikap hatimu tuh tidak ada kerendahan hati. Kau mungkin bisa merendahkan diri di depan Tuhan saat datang menyembah, tetapi ukuran Tuhan bukan di saat kita menyembah Tuhan. Ukuran kerendahan hati itu bukan di saat kita menyembah Tuhan. Kerendahan hati itu adalah ukurannya adalah di saat kita berinteraksi dengan sesama kita. Itu yang jadi problem. Jadi di saat kita tidak menghargai orang-orang di sekitar kita, kita merasa diri kita hebat, pinter, tahu segalanya. Wah, gue mah bukan kecanduan, gue mah nggak ada ini itu semua. Tapi kau tidak ada respect kepada sesama. Di mata Tuhan juga sama jahat. Bahkan kalau menurut saya ini lebih mengkhawatirkan karena Tuhan jelas mengatakan bahwa aku membenci orang yang tinggi hatinya. Aku kan merendahkan orang yang tinggi, tetapi bukan meninggikan orang yang rendah hatinya. Ya. Kita nggak khawatir kalau anak kita sombong, nggak khawatir. Kita nggak khawatir kalau pasangan kita tuh sombong, kita nggak khawatir. Padahal itu fatal sekali. Kesombongan itulah yang membuat iblis jatuh. Iblis bukan makin narkoba, iblis bukan kecanduan game. Iblis sombong. Makanya penting banget saya katakan, karena itu adalah dasar untuk kita bisa takut akan Tuhan yang benar. Oke, tolong dibukakan nih ya, Matius pasal 11 ayat 29. Kalau bagi saya, karena nanti itu adalah dasar dalam memulai hubungan kita dengan Tuhan. Yang benar ya, yang benar loh. Di dalam membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, dasar itu adalah kerendahan hati. Berarti kalau kita saat ini kita ada kesombongan di dalam hati kita, itu akan kelihatan ya kesombongan kita ya. Karena kita gampang banget mengajinin orang, gampang banget nganggap dia tuh siapa sih lo gitu ya. Kita selalu pride gitu ya, diri kita tuh seakan-akan paling hebat. Dan kita beribadah, saya mau kasih tahu kepada Musa ini, sesungguhnya di depan Tuhan kau tidak punya relationship dengan Tuhan. Itu jelas itu. Ya. Matius pasal 29 ya. Pikulah kut yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia punya sikap tuh yang rendah hati. Ini seharusnya jadi perenungan. Makanya gini, kalau hati kita pengen benar di hadapan Tuhan, ayat ini kita akan ngerti. Kalau kita punya suatu sikap hati yang benar dengan Tuhan,
ayat ini pasti akan kena di hati kita. Dan kalau hati kita dalam keadaan nggak benar, kita pasti ambil keputusan, oke, aku mau bertobat, aku mau belajar jadi orang yang rendah hati. Tapi yang jadi problem adalah ada orang yang baca terus menerus firman ini, tapi dia tidak bisa ngerti bahwa dia sudah melakukan sesuatu hal yang benar-benar bertentangan sama Tuhannya. Aneh dong. Kita punya Tuhan. Apa yang menjadi karakter Tuhan itu harusnya kita tiru, betul nggak? Dia kan guru kita, digugu dan ditiru, benar ya sis ya? Aku ngomong sis, 2 sis yang ngangguk. Soalnya depan belakang. Ya mungkin kali ini sis kayak guru ya. Ya kan? Ya. Kita nggak merasa gelisah gitu. Di saat kita itu berbeda sama guru kita, sama Tuhan kita. Yesus katakan dia itu lemah lembut dan rendah hati. Tapi kita sombong. Gimana korelasinya? Ya. Makanya saya balik lagi ke Amsal 15:33 ya. Di situ ada dikatakan didikan yang mendatangkan hikmat. Saya mau katakan belajar itu sama dengan dididik. Kita tuh lagi dididik sama Tuhan. Untuk rendah hati itu nggak bisa dengan begitu saja. Umumnya manusia itu punya ego tuh yang tinggi, punya harga diri yang tinggi, betul kan? Makanya kadang-kadang kita dihancurkan serendah-rendahnya supaya kita tuh bisa belajar rendah hati. Sebenarnya kadang-kadang gini ya, orang suka bilang ya namanya juga proses ya, hidup itu pasti proses, hidup dalam Tuhan itu pasti diproses. Kalau saya bilang sepertinya nggak gitu juga deh. Kalau memang kita bisa merendahkan diri selalu kepada Tuhan, sepertinya tidak akan ada proses buat orang itu. Loh, itu mustahil. Kadang-kadang ketaatan kita, kerendahan hati kita juga bisa menjadi suatu kesombongan. Saking rendah hatinya juga bisa menjadi suatu kesombongan. Kenapa? Karena kita masa beda. Gitu. Wah, gue nggak kayak dia sombong. Gue mah nggak kayak dia, Bung. Gue mah sombong, kalau gue enggak. Nah, saat kita ngomong gitu juga kita udah sombong, tau nggak sih? Ya. Gue mah gak kayak dia. Dia mah suka menghakimi orang. Lah, kita sendiri juga bagaimana? Iya, ukurannya akan kau pakai kepada orang lain, akan diukurkan kepadamu. Ya. Dididik oleh Tuhan tidak akan terjadi tanpa takut akan Tuhan. Ini jadi problem. Kalau kita dalam proses didikan oleh Tuhan, tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa takut akan Tuhan. Nah, hanya takut akan Tuhan bukan cuma sebatas melayani. Takut akan Tuhan bukan hanya sebatas tidak ngomong jorok. Takut akan Tuhan bukan hanya sebatas tidak mencuri. Tetapi takut akan Tuhan di saat kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya cuma tahu satu hal, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah bagaimana kita cuma satu mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Bisa kita berkorban kepada sesama kita, bisa kita tidak menghina orang-orang yang di bawah kita, bisa kita tidak menjilat orang-orang yang di atas kita, bisa kita berani menyuarakan kebenaran siapapun itu orangnya, bisa kita berani bersikap berbeda walaupun arus kita itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak takut akan Tuhan. Bisa kita menjadi pribadi yang benar-benar tidak gampang sekali memamerkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena kita tahu banyak orang-orang yang mungkin tidak punya seperti kita. Tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya di saat aku punya banyak, bagaimana caranya supaya aku bisa menolong dia. Bisa kita mulai memikirkan di saat ada orang susah, bukannya sebatas aduh kasihan banget ya kamu ya udah deh kita pergi aja. Atau mulai kita berpikir sampai malam, kita mikir sampai besok hari, apa yang bisa aku lakukan buat orang itu ya, dengan segala apa yang aku punya gitu. Kalau kita nggak punya uang, kita mikirin gimana caranya ya, apa yang bisa aku lakukan ya, apa yang bisa aku bantu buat orang itu ya. Bisa kita bisa seperti itu, sesungguhnya kita tuh dalam diri pribadi yang takut akan Tuhan. Mulut kita tidak sering-sering mengucapkan Yesus, mulut kita nggak sering-sering mengucapkan Shalom, mulut kita nggak sering-sering mengucapkan Haleluya, mulut kita nggak sering-sering mengucapkan kata-kata yang benar-benar selalu identik menjadi orang Kristen. Tetapi hidup kita tunjukkan bahwa kita punya belas kasihan yang besar. Itu adalah takut akan Tuhan. Dan belas kasihan yang benar itu adalah bukan belas kasihan yang didasari oleh kesombongan, tapi dasarnya oleh kerendahan hati. Dan itu
tidak akan bisa terjadi instan, tetapi harus melalui didikan terus menerus. Setiap didikan menghasilkan pemotongan yang namanya selubung. Setiap didikan menghasilkan pemotongan namanya selubung. Dan di saat itu masalahnya selubung itu kayak jaringan hidup. Di saat kita potong, kita biarkan, tidak ada pengendalian dari firman yang benar-benar kita terima dengan hati kita, maka jaring itu akan bertumbuh kembali. Karena jangan lupa ada satu pribadi lagi namanya iblis ataupun setan, itu yang akan selalu berusaha membuat kita tuh jauh kembali, jatuh kembali dari kasih sayang Tuhan. Dan takut akan tentu tercermin dalam sikap kerendahan hati kita. Sekarang bolehlah kita cek diri kita boleh cek di sekitar kita, bukan untuk menghakimi ya, tapi untuk pengen tahu, adakah contoh seperti itu? Adakah contoh ada orang-orang yang mungkin merasa bahwa dia itu memiliki kerendahan hati dan dia mengatakan dia takut dengan Tuhan, tetapi hidupnya itu tidak seperti itu. Dan akhirnya saya bisa membagi dua jenis tentang rendah hati itu, teman-teman. Yang pertama itu adalah rendah hati demi mendapatkan sesuatu. Nah, ini sering terjadi. Kita ikut Tuhan itu demi mendapatkan sesuatu. Kita rajin berdoa, rajin saat teduh, rajin menara doa demi mendapatkan sesuatu. Dan mendapatkan sesuatu itu menjadi seperti, dalam tanda kutip, seperti takut akan Tuhan. Seperti takut akan Tuhan. Kalau kita rendah hati karena ingin mendapatkan sesuatu, kita hanya bukan takut akan Tuhan, seperti takut akan Tuhan. Saya berapa kali bilang sama Bang Benny di sini, sama teman-teman di sini, kalau di sini standarnya kita nggak main-main. Saya berapa kali bilang, saya pernah mau kasih tahu gini sama salah satu teman pemusik, kalau kamu bermain musik, ya, tapi kamu tidak connect dengan Tuhan pada saat kamu bermain, bukankah itu jahat? Saya nggak lagi bilang bahwa itu sesuatu yang salah ya. Saya nggak bilang lagi sesuatu yang tidak bermoral. Saya tidak lagi berkata bahwa itu sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Itu terlalu baik lah. Saya lebih baik katakan sebenarnya di hadapan Tuhan. Di saat engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu dan engkau bermain memuji Dia, apakah dia worship leader, singer, apakah dia pemain musik, apakah itu pendeta yang berbicara ya. Saya bukan pendeta, tapi maksudnya contoh yang berbicara gitu. Tetapi engkau tidak connect sama Tuhan, saya mau katakan, bukankah itu jahat? Bukankah itu jahat? Makanya saya katakan dalam tanda kutip seperti takut akan Tuhan, tetapi dalam prakteknya tidak takut akan Tuhan. Ingin diberkati, ingin kaya, ingin sukses, dan lain-lain. Makanya jangan heran dia rendah hati, ingin kaya, ingin sukses, ingin berkati. Bahkan dia lebih bagus lagi, ingin memberkati gitu. Tetapi yang seperti takut akan Tuhan itu tidak akan pernah dia lepaskan. Dia kalau bergaul dia Sarah, bukan Sarah anak Kuaseng ya. Itu pakai H, ini nggak pakai H. Suku, agama, ras, antar golongan. Ya kan? Sudah pernah nggak sih? Aneh nggak sih? Yesus itu terakhir sebagai orang Israel. Ya, orang Israel itu luar biasa dapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi saat orang Israel benar-benar tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, kita tuh ranting-ranting yang tadinya tidak sama dengan pokok anggur orang Israel dan kita dicangkokkan gitu. Dan memang kasih Tuhan itu ternyata memang bukan buat orang Israel, tapi buat semua orang. Tetapi kita yang seperti takut akan Tuhan tadi, kita membeda-bedakan orang. Kok bisa ya? Kok bisa nggak sejalan ya? Kok bisa kita jadi rasis ya? Mungkin teman-teman heran ya, kok Bang Michael sering banget pakai kata rasis. Ini fakta di lapangan. Janganlah. Yesus nggak rasis. Tetapi kenapa kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, apalagi kalau kita mengaku sebagai hamba Tuhan, kita tuh rasis. Kita membanggakan diri kita. Kita membanggakan kebaikan Tuhan yang benar-benar free buat kita gitu. Kita bisa meluk orang, tapi kita bisa juga tidak meluk orang. Kita beda-beda. Oh, ini tar dulu, ini golongannya beda nih. Jangan deh.
Kami kan sering melihat seperti itu di tempat juga. Makanya di saat kita memberikan perhatian kita, kasih kita kepada seseorang dalam bentuk apapun, tetapi sikap hati kita seperti itu, sadar nggak sih sebenarnya bahwa Tuhan itu tidak menerima persembahan kita. Kita tuh tertipu karena yang kita kasih menerima. Jelas dong. Mau kita kasih sama orang, mau kita hina orang, tapi kalau kita kasih uang, dia pasti akan menerima. Dan tanpa sadar kita berpikir bahwa Tuhan menerima itu. Kita dapat pahala itu dari persembahan kita. Dia jelas menerima karena dia butuh, tapi Tuhan sorry. Tuhan hanya menerima orang yang tulus hatinya. Makanya standar Tuhan itu nggak main-main. Di awal tahun 2020 ini saya selalu ingatkan, kejar keselamatan itu, tapi melalui dengan kasih. Seperti takut akan Tuhan ini oportunis. Ya, oportunis itu selalu ada kesempatan dia masuk, ada kesempatan dia masuk. Pada saat dia worship, pada saat dia menyembah Tuhan, dia benar-benar luar biasa putusnya. Tapi begitu dia dalam dunia bisnis, begitu dia dalam dunia usaha, berkompetisi dengan teman-teman, begitu ada kesempatan dia nggak peduli siapapun, dia sikat semuanya. Itulah kalau seperti takut akan Tuhan, bukan takut akan Tuhan beneran. Dia bisa putar balikan aturan, udahlah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kali ini gue terobos aturannya, gue keluarkan uang nih, gue swap nih pejabat ini gue kasih, nanti gampang kok gue udah dapat rezekinya, nanti kan gue akan berkati gereja, gue akan berkati hamba Tuhan. Emangnya Tuhan bisa disogok kan? Gereja nerima, hamba Tuhan nerima, mereka nggak tahu, tapi Tuhan, sorry, tidak. Menjual iman. Seperti takut akan Tuhan itu menjual iman demi apapun. Apakah demi suami, calon istri, demi dudukan, kejabatan. Dan dia berpikir nanti kalau menjelang kalau udah tua, udah pensiun, aku akan bertobat. Memang tahu gitu. Dan saat itu memang benar panjang umur dia bertobat, memang Tuhan mau terima itu. Memang pertobatannya sungguh-sungguh gitu. Ingat, pertobatannya sungguh-sungguh itu tidak akan pernah instan, tapi proses by proses. Tidak akan pernah dalam seketika pertobatan itu. Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena setiap pertobatan, satu kali pertobatan lepas lubung, pertobatan lagi lepas lubung, dan kita semua hidup kita akan dilepasin terus lubung-lubung kita sampai benar-benar Tuhan anggap kita sudah layak menerima kasih karunia Dia. Jadi jangan baru berpikir, nih karena anak narkoba dulu ada satu teman saya, bekas anak bina. Saya kan berasa pertobat umur 26, dia itu masih umur 22 kan. Abang kan 26, saya 4 tahun lagi lah bang. 4 tahun lagi baru saya tobat. Karena orangnya udah gak ada. Udah gak ada. Ya saya sih gak tahu akhir hidupnya seperti apa. Cuma saya tahu dia akhirnya mengalami sakit penyakit karena dia memang tidak mau bertobat. Dia tetap pakai narkoba lagi, hidupnya bebas terus. Ya kan? Sia-sia hidupnya. Menjual iman. Menjual iman. Pamer dengan keberhasilan. Keberhasilan dari Tuhan bukan buat dipamerkan. Keberhasilan dari Tuhan buat ditabur lagi. Di saat kau pamer, kau ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Untuk apa? Untuk apa pengakuan dari orang-orang? Yang sementara. Nanti kita juga semakin menua tuh pejabat yang hebat-hebat. Sekarang kita lihat udah makin menua ya. Saya kalau setiap lihat kayak gitu, pas saya lihat diri saya bisa juga gitu ya, sama juga. Memang kata Salomo kan, kesemarakan itu, aduh, nggak ada artinya. Tuh, kalau memang tahu gitu, itu tidak ada artinya. Kenapa kita nggak berlomba-lomba melakukan kasih Tuhan selama kita masih hidup? Kenapa kita nggak berlomba-lomba menjadi pribadi yang merendahkan diri, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan sesama kita? Toh kita makin menua kok. Saya juga pernah seusia Jonathan. Masa saya langsung lahir begini? Saya juga tahu apa yang dialami, ya kan? Kalau memang kita tahu semua itu akan berakhir, kenapa kita nggak berlomba-lomba melakukan kasih Tuhan selama kita hidup? Kenapa kita nggak berlomba-lomba melihat sekeliling kita? Kita berlomba-lomba supaya nanti saat kita ketemu Tuhan, nanti kita tidak menyesal. Wahyu masih ada kesempatan, Wahyu, ya kan? Masih ada kesempatan. Kalau nggak bisa dengan tenaga, bisa dengan perkataan, bisa dengan pikiran.
Bisa dengan apapun yang kita miliki. Orang yang seperti takut akan Tuhan itu menabur untuk diri sendiri. Wah kan Tuhan bilang kan menabur, barang siapa menabur dia akan menuai, tapi menaburnya di sini terus sama keluarga. Tuhan sedih loh kayak gitu. Ya. Karena Tuhan tuh menabur tuh bukan ciptaannya, bukan ciptaan. Kalau kita menabur buat teman kita masih sama-sama manusia, selevel, sederajat, sebagai namanya ciptaan Tuhan. Ini Tuhan menabur untuk manusia, ciptaannya yang grade-nya itu di bawah. Tapi kita tetap fokus aja menabur diri sendiri terus. Dan kita pakai ayat Alkitab. Tuh, gue diberkatin. Ini ayatnya nih, pulih setelah tobat. Memang benar ayatnya. Tapi pulih setelah tobat, tapi lu sombong lagi. Lu berperkara sama Tuhan. Karena pemulihan yang Tuhan berikan itu adalah investasi Tuhan buat kita. Itu adalah benih yang Tuhan kasih buat kita. Dan kita harus kembangkan lagi itu. Bukan buat diri sendiri dikembangkannya. Gak usah itu. Ya kan? Gak ada yang gak bisa. Lucy, kamu juga bisa. Ya nanti kamu mungkin rajut. Bang ini buat Bang Michael. Kamu sudah menabur buat saya rajutannya. Ya kan? Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi orang-orang yang seperti takut akan Tuhan tadi, karena kan hatinya itu bisa sekejap berubah. Tergantung siapa yang ada di sekitar. Ini yang heran. Kalau kita lihat orang gila aja sama si A, dia mau ini banget ya, baik banget ya, perhatian banget ya. Saya baru datang aja langsung dicariin bangku, orang lain datang langsung cariin bangku. Giliran saya datang, saya suruh cari sendiri. Tergantung siapa. Apakah itu sifat Yesus? Enggak. Saya kadang-kadang dalam itu masih kalah sama istri saya ya. Istri saya itu, waduh pantang sekali melihat ada manusia-manusia berubah yang ada di jalan. Kadang itu jalan berhenti. Kadang berhenti itu, ampun, mau di tengah jalan gak peduli, harus berhenti. Tapi saya bilang, sabar, itu kita ngalahin orang, saya bilang. Berhenti, ada apa sih? Saya bilang tuh, ada bapak. Pak, ini Pak. Saya masih belajar sama istri saya. Ya tadi contohnya, istri saya tuh suka borong pisang. Jadi kadang saya berpikir gitu. Saya bilang saya masih belajar itu. Kalau kita punya satu sikap pada hati, kita juga mau belajar. Dan ini saya korbanin loh ya. Kadang-kadang saya, kalau kami masih belum berangkat agak siang, kalau pintu garasi itu ketutup, tenang saya. Tapi kalau pintu itu kebuka, nanti suka dia ngebel, "Bisong!" Karena saya berpikir si bapak ini gitu ya, datang terus saya pikir. Masalahnya, beli pisangnya banyak banget. Enggak tahu 30 pisang itu kali ya. Dan si bapak yang jualan pisang ini, dia adalah pedagang pisang butut. Pisangnya butut. Jadi pisang hitam-hitam gitu. Karena bapak itu modalnya kecil ya. Jadi gak menarik di mata gitu. Apa jorok gitu pisangnya gitu. "Neng, pisang neng." Tapi kadang saya bilang, terus kan yang ngangkat pisangnya kan saya kan. Berat itu. Kantongnya kantong goni itu enggak. Nanti dibawa ke sini. Widih, pesta pisang sih. Tapi saya akui memang benar seperti itu. Habis berapa kira-kira segitu? 100.000 PO 10.000 yang ada kita baca di Shopee bisa lebih dari segitu ya. Tapi 150.000 tuh bagi bapak tuh berarti banget. Karena saya ingat itu dia ya. Tadi ada lagi ya, cuma tadi istri saya nggak keluar. Nah, turun grade-nya, kalau saya keluar 50.000.
Pak, 50.000 Pak. Terserah mau berapa aja. Pisang apa? Udah raja bulu aja, raja bulu aja. Kan itu yang paling penting. Yang lainnya butut-butut gitu saudara. Tapi kalau saya pikir memang harus seperti itu. Memaksakan diri selalu. Maksudnya memaksakan diri itu selalu ada belas kasihan. Sebentar. Dan saya pernah bilang sekali pada kelewatan itu nyeselin minta ampun gitu ya. Sepertinya kita receh. Tapi apakah kita bukan harus seperti itu kalau kita memang diberkati? Berkat kita tuh gak gede banget ya. Gak jutaan, gak miliaran, kita bukan miliar, bukan jutawan juga. Tapi dengan berkat seperti itu kita bisa menolong satu bapak yang kita gak tahu dia punya keluarga seperti apa. Saya gak tahu apakah dia tahu kita Kristen apa enggak. Tapi paling tidak, dari perbuatan kita, kalau suatu saat dia tahu bahwa kita Kristen, siapa yang dimuliakan? Yesus. Kalau kata Farisi Tami pasti Yesus lah. Coba kita pikirkan itu teman-teman. Orang di bawah kita tetap menunjukkan kasih. Orang di atas kita tetap menunjukkan kasih. Bahkan kepada orang di atas kita, posisi yang sering saya tampilkan kepada mereka, saya selalu posisikan tampilan saya itu dengan sejajar dengan dia. Tapi kalau ada orang yang susah, saya lebih merendahkan diri sama dia. Kenapa saya harus bersejajar dengan sama orang di atas saya? Saya ingin membuat sesuatu perpelita dalam diri saya bahwa saya bukan seseorang yang suka menjilat. Dan saya bersyukur punya pemimpin. Kami punya pemimpin namanya Pak Apung dulu. Dia ngajarin kami untuk berani berkepalan tegak melihat orang diberkati seperti apapun. Tapi kalau sama orang di bawah, kita memperkenalkan diri kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Saya juga masih belajar dalam hal itu. Dan saya harus menang dalam hal itu. Karena memang itu maksud Tuhan buat kita semua. Nah, sekarang situasi itu adalah, kenapa konteks itu adalah komunitas, teman-teman? Sering sekali ada komunitas yang seperti itu, yang seperti takut akan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di Mazmur pasal 25, ya, ayat 12-13. Ya, Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, kalau kita dalam suatu kelompok orang seperti itu, ini kan banyak teman-teman. Akhir zaman akan banyak kelompok-kelompok yang seperti takut akan Tuhan, seperti takut akan Tuhan. Jadi bukan orang duniawi ya. Kalau seperti akan takut akan Tuhan itu bukan orang duniawi. Seperti takut akan Tuhan itu ada Bible, ada doa, ada menyembah, ada pelajaran-pelajaran apapun yang mungkin untuk membekali hidup kita. Tetapi kalau kita lihat tadi seperti tadi, tidak ada kerendahan hati, tidak ada empati. Yang tadi saya katakan tadi ya, orang-orangnya dia bisa berubah gitu ya, dia bisa rendah hati tergantung dulu situasinya seperti apa, orangnya seperti apa. Nah, kalau kita tadi tengah-tengah seperti itu, apa sih kita lakukan? Pertama sekali, tadi dikatakan, siapa orang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan harus dipilihnya. Berdoa kepada Tuhan, minta jalan kepada Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Ya. Kalau kata Tuhan memang kita harus meninggalkan itu, tinggalkan. Tapi kalau kata Tuhan, kau tetap harus di dalam, tetap harus di dalam. Tuhan pasti akan kasih jalan buat kita kalau kita memiliki sikap hati yang benar. Suka nggak ngerasa gitu ada orang yang bingung, tapi aku bingung nih, aku memilihkan ini, memilih ini. Aku mau mencari pacar nih, tapi aku bingung, karakternya seperti ini. Tapi udah deh, nggak apa-apa deh, aku jalanin aja, hati-hati. Doa sama Tuhan. Kalau memang jalannya, memang kita harus di situ jalan. Tapi kalau kata Tuhan tidak, kamu harus taat sama Tuhan. Yang pasti Tuhan pasti akan tunjukkan jalan. Tapi kenapa Tuhan nggak tunjukkan jalan kepada saya? Coba, selubung apa dalam dirimu saat ini? Pasti ada selubung. Kamu tidak.
Jangan malu dengan selubung, semua orang punya selubung. Saya juga sampai detik ini juga pasti masih ada selubung, namanya juga manusia hidup. Tapi saya sadar selubung-selubung saya itu harus dilepasin satu persatu. Selai dan diselai harus dilepasin. Karena saya tahu, kalau saudara nanya saya saat ini, saya nggak yakin saya bisa ke surga. Tapi saya sadar diri saya dan saya belajar, saya mau merendahkan diri di depan Tuhan. Ya salah satu merendahkan diri di depan Tuhan itu adalah minta ampun kepada Tuhan. Terus minta ampun kepada Tuhan sambil belajar lagi, mau melakukan lagi, mulai berpikir lebih luas lagi, mulai memandang lebih jauh lagi. Apa yang bisa saya lakukan Tuhan selama saya masih hidup? Minta jalan. Dan yang kedua, kalau kita ada di komunitas atau pasangan atau pekerjaan atau lingkungan apapun, hobi dan segala macam, tadi dikatakan, coba lanjutnya 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ada nggak sih kebahagiaan di dalamnya? Ada nggak sih damai sejahtera? Kalau kita sudah menikah, tidak ada damai sejahtera, ya harus diterusin. Ya, sudah ada ikatan, sudah ada sumpah pernikahan. Tapi namanya kita berteman, namanya kita bergaul, namanya kita membangun satu hubungan dengan pasangan, dengan pacar atau dengan apapun, tapi kita tidak ada kebahagiaan, kita tidak ada damai sejahtera di situ. Oh, Tuhan sudah mulai kasih peringatan di dalam dirimu sebenarnya. Tuhan yang paling tahu jalan di depan kita. Tuhan yang paling tahu. Kita tidak tahu jalan di depan kita seperti apa. Kita hanya berharap jalan kita itu adalah jalan yang diberkati Tuhan. Kenapa akhirnya banyak orang mengalami kekacauan di dalam hidupannya? Karena memaksakan diri. Dia jadi komunitas yang toksik gitu. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau keluar dari situ. Kalau Tuhan bilang keluar dari situ. Mungkin kita berkata, enggak, aku ingin menjadi sesuatu yang berbeda untuk bisa melupakan mereka. Tuhan kasih hikmat sama kita. Kalau kita hilang damai sejahtera terus setiap hari, kebahagiaan itu nggak ada dalam diri kita. Kita tuh kayak hidup tuh udah kayak zombie setiap hari. Kayak nggak ada semangat. Menghadapi hari itu nggak ada semangat. Kita masih memaksakan diri untuk memenangkan orang. Yang ada kita yang menangkan sama mereka. Ya kan? Tuhan pasti akan kasih tahu jalan. 1 Korintus 15:33. Ini tolong. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Artinya di saat kita tetap ada di tengah pergaulan yang buruk itu, kita tidak mau keluar dari situ. Di mata Tuhan kamu tuh sudah sesat. Udah sesat. Kalau udah namanya sesat, nggak ada ceritanya ini jalan Yesus, nih jalan setan, nggak ada ceritanya. Kita kesini tapi kita masih ada hubungan sama Yesus, nggak ada ceritanya. Makanya dibilang sesat. Udah pasti jalannya akan semakin jauh dari Tuhan. Mau kita pegang-pegang Alkitab sekalipun, tapi Tuhan arahnya ke Dia. Tapi saya kesini itu saya udah sesat. Saya udah sesat. Nggak ini membuat saya tuh jadi tersesat apa tidak itu bukan karena saya megang ini. Nggak ada urusannya saya dengan megang ini, dengan kalung salib saya atau apapun, nggak ada urusannya. Sesat atau tidaknya kita sesat adalah di saat saya memilih jalan yang benar. Makanya jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berapa banyak orang tahu anak Tuhan tentang ayat ini, tapi dia tetap memilih untuk ada di pergaulan yang buruk dengan alasan apapun, memenangkan jiwa lah, menjadi berkat lah, menjadi penolong lah. Tetapi akhirnya tanpa kita sadari, satu tadi, kita nggak ada kedamaian, kita nggak ada kebahagiaan. Terus kedua, lama-lama kita pun jadi berubah karakter kita. Dulu kami sering pelayanan ke pengadilan. Tahu sendiri kalau di pengadilan berhadapan sama siapa aja. Itu ke bawah kok.
kerasnya ke bawah. Tetap doa, tapi kerasnya ke bawah, emosionalnya ke bawah. Dan sampai detik ini saya berjuang terus melepasin itu. Istri saya tahu banget itu. Bayangin, udah berapa tahun itu. Kalau sampai masih ada yang nolak di jalan, itu langsung bisa tahu itu salah. Gak mudah melepasin itu. Kenapa? Kita selalu ketemu mereka, ketemu preman, ormas, ketemu oknum-oknum, hidup mereka, gaya hidup mereka, omongan mereka, bahasa mereka. Akhirnya kita pun jadi terpengaruh. Udah sekian tahun pun masih ada, masih nempel-nempel gitu. Ingin langsung seperti gaya preman itu. Kan jangan main. Disuruh jangan sesat, teman-teman. Ini juga bekal buat anak mantan narkoba. Harus tega lah. Ketemu teman-teman yang dulu harus tega. Sorry bro, gue gak mau main sama lo. Tapi kalau kita masih ada rasa sungkan, aduh gak enak deh, nanti gue dibilang sombong, nanti gue dibilang ini, gue dibilang itu, juga udah deh, udah. Kamu pasti akan tersesat lagi. Kenapa saya penting kasih tahu seperti ini? Kan ternyata di dalam pelayanan yang kami lakukan, RS yang menemukan, ternyata banyak sekali anak-anak Tuhan itu tidak dewasa. Banyak sekali anak-anak Tuhan itu sepertinya takut akan Tuhan, tetapi dalam prakteknya tidak. Ya. Saya hanya mau mengingatkan, salah satu visi dari Persekutuan Iman Hati kita untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan dan menyampaikan pesan kepada kita semua. Kalau memang kita ingin benar-benar menyambut, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, kita harus persiapkan hal seperti itu. Nah, kalau rendah hati karena mengasihi Tuhan dan sesama, kan ada dua rendah hati. Ya. Satu rendah hati karena ingin mendapatkan sesuatu. Tapi yang kedua itu rendah hati karena memang ingin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya singkatkan aja ya, kalau kita bisa seperti itu, kita akan semakin fokus sama Tuhan. Semakin fokus sama Tuhan. Kalau saya semakin fokus sama Dia, saya akan jadi tahu kacamatanya warnanya apa. Oh, ternyata Nia belah tengah rambutnya. Jujur, selama saya di sini tadi saya nggak tahu Nia itu belah tengah. Padahal ada di hadapan saya. Dan saya tahu Nia kalau tersenyum kelihatan giginya. Wis John, panas emosi. Karena saya fokus sama Nia, betul nggak? Kalau kita fokus sama Tuhan, detail-detailnya karakter Tuhan itu pasti kita juga akan tahu. Karena kita melihat pada Tuhan semakin kuat itu. Ya. Jadi nggak lagi ceritanya fokus sama Tuhan tadi sombong, udahlah, mana aja lu, gitu aja. Ya. Kalau kita semakin mengasihi Tuhan dengan sesama, akan mendapatkan visi di dalam diri dan keluarga dan kelompok. Ada visi itu akan membuat kita bisa melangkah mau kemana. Kenapa kita jadi orang yang nggak jelas, nggak punya visi? Visi itu cuma datang dari Tuhan. Cuma datang dari Tuhan. Dan kalau datang dari Tuhan tidak akan pernah gagal, walaupun kadang prosesnya itu nggak mudah. Kalau kita semakin rendah hati mengasihi Tuhan dan sesama, selubung yang menghalangi kasih kita untuk keluar, itu akan semakin terlepas. Ini tadi kan selubung itu lebih tebal saya daripada si Tami. Tapi kalau melihat yang tadi susah langsung, woi kemarin juga sama itu. Saya lagi di mobil, istri saya beli apa kemarin ya? Bakso ya. Dia lagi beli di Sukajadi, tiba-tiba ngetok saya. Ngetok saya gitu kan. Saya lagi ngeliat handphone nih, biasa kita musik kan. Saya tahu Marcel, itu otomatis. Khususnya tergopok-gopok atau kaca. Saya buka. Tadi jualan apa nih? Nggak tahu. Udah langsung pergi. Tergopok-gopok lagi pergi ngejar ke orang. Saya ngeliat dari spion. Oh ternyata tuh orang punya dagangan itu meja begini.
Wih, nggak lama sih saya balik udah bawa bola. Kasihan dia bilang tadi, dia bilang belum laku-laku dagangannya. Lebih tipis daripada saya masih terbawa. Kenapa? Karena saya masih gitu. Ya lu kan bisa jualan lain lah ya. Bener kan dia jualan gitu ya. Jangan bohong gitu kan. Bener nggak sehat nih makanannya nih. Ya, jangan nanti sakit perut saya. Banyak kan alasannya. Kalau kita semakin fokus sama Tuhan, ya saya peringatan bagi saya juga, karena saya berbeda juga ya. Kenapa tadi nggak saya minimal nanya dulu jualan apa sih gitu. Ini langsung set refleks. Makanya ego itu nggak mudah. Tahu nggak kenapa saya menyaksikannya seperti ini pada teman-teman? Inilah cara saya untuk saya mau berubah. Dengan cara saya menceritakan kepada teman-teman. Itu cara saya itu selalu seperti itu. Setiap kejelekan saya akan ceritakan, itu tandanya saya mau berubah. Saya nggak mau dengan itu. Saya mau berubah. Kalau kita semakin rendah hati dan mengasihi Tuhan, hikmat itu pasti akan bertambah. Pasti bertambah, pasti, nggak bisa tidak, pasti bertambah. Akan berubah. Ini tadinya bodoh, jadi nggak kelihatan bodoh lagi. Cara berpikir udah lebih luas. Nggak lagi di situ aja terus enggak. Semakin berkembang, semakin mau belajar, semakin mau memulai hal-hal yang baru. Di dalam ngobrol juga akan berbeda dan berhikmat sama enggak. Orang yang berhikmat itu akan lebih banyak bertanya. Gak malu dengan bertanya, karena dia pengen pinter. Jadi hikmat itu bukan datang tiba-tiba. Hikmat itu dimulai dengan keingintahuan dia tentang sesuatu. Ya kan suka ngobrol sama dia kan, ya kalau kayak gini gimana? Kamu bisa main ada yang kemarin ngomong gitu? Saya dengar musik drumnya jazz ya kemarin. Walaupun saya bisa belum jadi pelapis Bang Herman main drum, tapi kan minimal nggak apa-apa dong saya nanya. Kamu kalau tadi drum kayak gitu bisa main nggak? Bisa kan? Saya langsung mikir, gimana cara mainnya musik jazz kayak gitu? Tapi itu saya bertanya karena saya pengen pinter. Kami ada bikin kuis sama teman-teman, ada Fahri, ada Joni, ya, ada Yudi, saya. Jangankan menjawab, bikin pertanyaannya bingung mereka. Sampai suatu saat, Joni bikin pertanyaan. Karena kalau pertanyaan dapat duit gitu ya. Apa kalau pertanyaannya dijawab, yang menjawab dapat berkat. Kalau tidak bisa dijawab, yang membuat pertanyaan dapat berkat. Akhirnya Joni bikin pertanyaan, 1 hari berapa jam? Fahri dengan ini gak ada yang tahu nih, 24 jam katanya. Bikin pertanyaan juga bingung. Jangan menjawab. Makanya harus banyak bertanya. Dan yang terakhir akan mendapatkan kehormatan yang sejati dari Tuhan. Bukannya di bumi aja, tetapi nanti dari Tuhan. Kalau kita ada di organisasi, ada di kelompok, ada di keluarga, di mana pun, kita pasti akan berdampak positif. Pasti. Pasti. Dimulai dari kerendahan hati. Melahirkan takut akan Tuhan yang sejati. Bukan seperti takut akan Tuhan. Saya mau menyampaikan ini sebagai satu bentuk kepedulian saya juga. Gitu. Saya juga sama teman-teman, kita sekarang punya tekad untuk benar-benar ingin menyampaikan kebenaran. Syukur-syukur kalau yang bisa merespon dan memahami. Dan kami akan terus bergerak terus. Apa yang kami bisa lakukan akan kami lakukan. Tapi saya juga ajak teman-teman, stop lah, ya. Stoplah untuk meninggikan diri di depan Tuhan. Sehingga saat Tuhan berbicara kita tidak ngobrol dengan itu. Kalau tadi ada tanda-tanda itu, ada sesuatu hal yang menyinggung dan mengenai di hatimu, coba nanti renungkan sebelum tidur, renungkan itu. Ya, renungkan saja. Benar nggak kau? Ambil keputusan, berani ambil keputusan. Lepaskan semua selubung-selubung kemunafikan. Lepaskan semua selubung-selubung yang membuat kita tuh tidak bisa mendengar suara Tuhan. Lepaskan semua. Kita nggak sanggup melepaskan, tapi sisa kita mau, maka Tuhan akan lepaskan. Menyakitkan, menyakitkan. Tetapi itu buat kebaikan kita. Kita siapkan hati kita.